Susunan acara pada hari ini, yang pertama nanti ada sambutan dari Bu Ana, sekaligus membuka acara, dilanjutkan kesan dan pesan sejawat oleh Pak Imam dan Pak Beni Ananta. Salah, Antana kok Antana. Saya malah bacanya mau antangin, Pak. Pak Beni antangin ya? Ananta ya? Antana. Oh nggih. Ananta. Betul. Oh nggih. Iya, antangin bacanya, Pak. Selanjutnya dilanjutkan oleh kesan pesan oleh Pak Luli, dilanjutkan sambutan dekan, pemberian cenderamata dan SK, pemotongan kue tart oleh Pak Luli, doa syukur, foto bersama dan sesi ramah tamah. Kuenya tadi kebetulan sudah, Pak. Baik, untuk acara selanjutnya sambutan Wakil Dekan kepada Ibu Ana. Kami mohon bersedia maju ke depan. Oke, terima kasih Mbak Maya. Mbak Maya itu cenanya dagel ya. Jos banget. Nanti yang lain mungkin juga iya, belum terlihat potensinya saja. Baik, Mbak Maya tadi bilang saya suruh sambutan, sebenarnya bukan sambutan sih, kemarin mencontoh dari acaranya Pak Darto. Saya itu hanya diminta untuk menceritakan ini acara apa, karena kemarin-kemarin kita nggak pernah mengadakan acara seperti ini. Kok dulu kita ulang tahun biasa aja sih, kemarin juga ada yang ulang tahun juga nggak ada acara ini, tetapi ulang tahun ini ada double intensi, mengucapkan syukur atas ulang tahun Pak Luli, tapi kebetulan ini usia Pak Luli kebetulan pas 65, itu pada saat ini bersamaan dengan usia pensiun atau lebih ini pelayanan baru. Kemarin waktu berbicara-bicara dengan Pak Luli di bawah itu, Pak Luli sudah punya banyak rencana kelihatannya. Mau proyek sana, proyek sini, begitu Pak Imam. Jadi saya pikir pelayanan baru itu lebih tepat daripada pensiun, karena mungkin setelah pensiun kita masih punya kegiatan yang banyak. Begitu Pak Luli ya. Pelayan baru. Itu Pak Wirlo, bukan saya. Begitu Pak Luli dan teman-teman. Jadi berbahagia sekali kalau nanti teman-teman pada saat ulang tahun tertentu, yaitu masuk ke pelayanan baru, kita akan bersama-sama secara khusus berterima kasih atas karya yang sudah cukup panjang ini, dan juga kita ingin memperingati bahwa pertemanan kita sudah cukup lama. Pak Luli 65 tahun, dulu masuk usia berapa ya Pak? Lupa. Masuknya tahun berapa, NPM-nya nomor berapa? Delapan sembilan. Ya. Ya 89, berarti kita sudah cukup lama berteman. Kecuali yang baru-baru ya baru bertemannya baru saja. Nah, untuk itulah acara ini akan kita biasakan untuk kita adakan supaya mengenang kembali pertemanan kita ketika Pak Luli masuk, dan saat ini kita akan memberi semangat pada Pak Luli untuk masuk ke dalam pelayanan yang baru. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih Bu Ana. Baik, dilanjutkan apa mboten? Kita lanjutkan nggih. Untuk acara selanjutnya kesan dan pesan oleh teman sejawat yang merupakan temannya Pak Luli. Silahkan. Pak Imam, monggo Pak Imam. Nggih Pak, monggo Pak. Oh iya. Durasi Mbak. 5 menit. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang Pak Luli. Semangat Pak Luli. Kata Mbak Maya katanya Pak Luli masih jos,
apa mau semangat gitu loh, saya lihat gitu. Iya, memang betul Pak Luli itu orangnya kalau berbicara datangnya semangat gitu ya, detail, semangat, apa namanya, pokoknya selalu yang terbaik, begitu yang saya kenal dari Pak Luli gitu ya. Dan ya karena waktu kita hari ini bukan memisahkan ya Pak Luli ya. Masih ngajar tuh ya? Masih, ya kita masih ketemu lah ya. Jadi apa namanya, kami mengucapkan terima kasih menjadi perwakilan teman-teman. Kemudian juga apa ya kesan dan pesannya saya dengan Pak Luli. Ya Pak Luli luar biasa, jadi dosen tahun 89. Dan mungkin dosen muda nggak ada yang di sini ya, sayang sekali mungkin ya. Sudah. Ya, jadi Pak Luli itu apa? Pada saat mengajar jadi idolanya mahasiswi gitu ya, makanya istrinya kan dulu mahasiswinya Pak Luli gitu loh ya. Dan itu baru sekitar 25-30 tahun kemudian diikuti oleh Pak Baskoro ya Mbak ya, yang katanya mirip Mas Danu ya. Jadi belum ada pun yang nurun lagi ya Pak Luli ya. Ada template-nya berapa tahun berulang, skala berulang gitu ya. Ki periode oh iya kita nih sipil lagi. Jadi ki berapa gitu ya Pak ya. Oke, jadi Pak Bas sudah nurun Pak Luli berapa tahun, jadi mungkin nanti akan ada lagi gitu ya. Iya. Dan ini contoh kalau di tracer studi itu ada pengguna lulusan gitu ya. Iya. Baik Pak Luli, jadi mungkin kami tetap apa ya namanya, selalu terbuka, maksudnya kalau Pak Luli memberi masukan apa dan sebagainya, walaupun mungkin Pak Luli secara secara administrasi sudah pensiun, tapi pemikirannya dan sebagainya masih tetap kita butuhkan gitu ya. Pesan apa lagi ya Mas Benny? Mungkin Mas Benny yang sering bergaul dengan Pak Luli nanti lebih lama lagi. Berapa menit Mas? Oke, ya, ya. Jadi apa ya Pak Luli? Ya, saya lihat Pak Luli itu orangnya serius, perfect, apalagi? Hah? Oh, juragan ake. Iya, jadi Pak Luli itu spesialis ake, coba koleksi akenya, sabuknya, ake, dan sebagainya. Dilepas Bu, sabuknya masih ake Pak. Oh iya, sabuknya ake bulu sapir gitu ya, masih tuh kalau mau dicolong gitu boleh. Apa lagi Mbak Maya? 4 menit ya. Wis kowe iki ngawur jam rusak iki. Iya, jadi itu, jadi pas masanya ake Pak Luli jadi trainer dan sebagainya, jadi penyuluh tentang ake. Saya ingat waktu itu kalau nggak salah kita pernah piknik bareng ke mana itu, Jawa Barat itu apa, pantai apa itu, Pangandaran ya. Kan pada beli ake, Pak Pranowo dan sebagainya gitu pada beli ake. Pak Luli yang memberi masukan tentang perakian gitu loh. Saya ya hanya punya beberapa gitu, tapi setelah itu ya nggak dipakai lagi Pak Luli. Ya, wis payu turu. Saya cukup akenya cukup 1 ini saja ini, gitu. Wis ya. Udah lah gitu Pak Luli, saya juga bingung ngomong apa gitu ya. Tapi yang jelas luar biasa Pak Luli, pengabdian selama 34 tahun ya. 34 tahun di Atmajaya, akan meninggalkan suatu kenangan tersendiri bagi kami gitu ya. Jadi mungkin Pak Luli ini kalau bagi saya itu adalah di transport itu lulusan pensiunan yang ketiga ya. Pak Felix, Pak Yongki, Pak Luli. Terus aku berarti yang senior. Bu Yose, asih yang lebih senior di sini Bu Yose toh Pak? Bu Yose, ya transport itu yang paling senior Bu Yose. Baru habis Bu Yose saya gitu ya. Ya Bu Yose itu dulu temannya istrinya Pak Luli gitu ya.
angkatannya sama ya Pak Luli ya. Jadi Pak Luli itu semangat karena Pak Luli itu memang setiap harinya selalu seperti halnya kalau kita kuliah kewarganegaraan Pancasila, apa kan perlu semangat gitu ya. Jadi Pak Luli setiap harinya itu selalu memegang teguh. Kalau dulu ada apa namanya Eka Prasetya Pancakarsa gitu ya, nggak tahu ya, nggak tahu. Wah, itu pengamalan terkait dengan Pancasila. Nah Pak Luli ini mengamalkan Pancasila itu setiap hari, gitu ya. Ini Pak Luli ya. Karena istrinya adalah Ibu Pancasilawati. Baik, itu terima kasih ya Pak Luli. Ya, tepuk tangan, kita tidak berpisah, saya nggak akan nyalami selamat berpisah, selamat berkarya di dalam pelayanan yang terbaru. Dan malah justru ini hari kemerdekaan Bu Luli gitu kali ya. Tapi tetap masih nih, enggak, anaknya nanti gantian ya. Baik, terima kasih, sekian Mbak Maya. Terima kasih Pak Imam atas kesan pesannya, selama ini sudah bekerja sama dengan Pak Luli nggih. Baik, untuk selanjutnya ini ada jatahnya Pak Beni nih, harus memberikan kesan dan pesan. Beni Antangin. Monggo. Oh, main-main. Wah, grogi. Selamat siang, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Luli dan selamat telah menyelesaikan tugas selama di Universitas Atmajaya. Sebenarnya saya itu mengenal Pak Luli itu jauh sebelum menjadi kepala lab saya. Saya masuk tahun 93. 93 Pak Luli itu habis kuliah dari S2 dari Bandung, itu terus sering ketemu. Terlebih di lab Mektan, waktu itu pernah juga di sana menjabat menjadi kepala lab Mektan, dan itu waktu itu masih Bapak almarhum Bapak Jide Soeharto. Nah dari situ saya sering ketemu, kan kami bersebelahan ruangnya itu. Jadi sering cerita yang lucu-lucu Pak Luli itu. Jadi kalau saya menilai Pak Luli itu yang jelas sederhana, ya, terus rajin, ramah kepada siapa saja. Bahkan di luaran juga pernah cerita suatu saat kepada saya, udah terlanjur naik bis, ternyata apa? Itu dompetnya ketinggalan karena ganti celana. Nah itu, kalau Pak Luli kurang baik, kurang ramah, pasti disuruh turun, atau paling enggak suruh bantu satu putaran gitu, baru diturunkan gitu ya Pak. Tapi itu itu mengandung filosofi yang jauh itu sebenarnya. Kan dia dosen transport, dosen dalam ilmu itu tahu suatu saat macet itu harus banyak yang naik bis kota gitu. Itu tapi baru menyadari baru sekarang orang-orang itu. Tapi bisnya udah nggak ada ya Pak sekarang ya. Dan itu yang jelas aman sekali. Sekarang kalau dompetnya udah nggak ada, yang masih copet apanya coba? Mau diculik, beliau nggak berpolitik, gitu Pak. Terus mengenai hobi, mungkin ada yang tahu yang paling utama hobinya Pak Luli apa kalau ada yang tahu? Mancing, bukan Mas Agus Yudi, bukan mancing, bukan lagi. Yang paling positif itu membaca. Pernah suatu saat cerita ke saya, kalau setiap malam itu belajar, itu ibunya pasti keliling kalau udah malam. Keliling, terus Pak Luli tahu, jam-jam sekian pasti keliling, lampu dimatikan. Nah, dan nanti ibunya udah nggak keliling lagi, nyalakan lagi, belajar lagi. Tapi nggak tahu itu komik atau bukan ya Pak? Bukan ya Pak? Pelajaran ya itu yang. Jadi semangat belajarnya itu tinggi sekali Pak Luli itu. Jadi kesan saya itu tetap sederhana tapi mengerti masa depan gitu. Ya kalau di Jakarta kan udah digembor-gembor kan itu harus naik angkutan umum ini. Sekarang Jogja ini udah parah kalau sekarang. Mungkin sebagai dosen dalam ilmu kan tahu lebih dulu ya Pak. Pokoknya tetap semangat ya Pak. Dan yang namanya Pak Luli itu sangat peduli terhadap kesehatan. Bapak Ibu pernah dengar Pak Luli sakit sampai sekarang masuk rumah sakit sekali aja Om? Belum pernah sama sekali, saya belum pernah dengar. Soalnya saya yang paling tahu di lab itu sampai berapa kali ya Pak? 4 kali atau berapa ya Pak? Pokoknya jagonya kepala lab ya Pak. Saya udah gak ingat kok. Waktu itu dari habis Pak Yongki, Pak Luli, terus Bu Yosi, Pak Luli lagi, Pak Dwi Joko, Pak Luli lagi. Nah, sampai sekarang. Jadi pemegang rekor lah gitu.
Tetap semangat ya. Itu aja, terima kasih Pak Luli. Terima kasih Pak Beni Antana. Oh, dalam sambutan. Kesan pesannya hanya 2 Pak, atau ada yang mau menyampaikan pesan-pesan lagi? Waduh, nggak ada ya Pak sambutannya. Bingung kalau mau sambutan. Baik, kalau begitu tanya dulu ke Pak Luli. Pak Luli dengan Pak Beni selama berapa tahun Pak berarti di lab bersama-sama dengan Pak Beni? 30 tahun. Terima kasih Mbak Maya. Saya itu lab imitasi ya, yang sungguh-sungguh labnya malah Mas Beni ya. Oh, Ya. Kaleb. Ada berganti-ganti tapi Mas Beni itu tetap gitu. Jadi kalau Mas Beni masih ada semua beres. Jadi saya gampang, enak sekali. Ya, itu. Jadi itu komentar Lali ya. Oh, Lali. Iya, iya. Bosan nggak Pak sama Pak Beni terus? Enggak ya. Oh, Semua enggak urusan beres itu. Wah, sangat menyenangkan. Berarti besok Makanya- kalebnya Pak Beni. Ini cuma buat bukaan aja. Jadi kalau menilai CCP-nya Mas Beni, mau saya kasih 100 semua. Wah, teladan. Pejabat dekanan bilang jangan Pak Lu, ini kan perjalanan masih panjang tuh. Nanti kelewatan 100 semua itu. Jadi oh iya. Ya, jadi maaf Mas Beni ditambah sedikit-sedikit. Sebenarnya mau saya kasih 100 semua itu. Iya itu. Iya. Karena semua beres. Ya, maaf ya Pak Luki ya, itu kenyataan itu. Saya kan nggak tahu toh, pikir nilainya mungkin 1000, 100. Ini deket kok 9, ada 95,5 kayak gitu lah. Ya, itu. Ya. Nah, terus selalu kalau misalnya menilai cepet sekali, kok cepet Pak Lui nggak dibaca? Oh ya, ngapain dibaca, kan kesuwen ya. Ya istilahnya masa depan orang kok ditahan-tahan, biar cepet aja ya. Itu mungkin itu. Oh iya, Pak sekalian maju ke depan, dipersilahkan ya Pak. Dilanjutkan Ya. kesan dan pesan oleh Pak Oh, Luli iya. selama bekerja. Iya. Berapa puluh tahun Pak di Atma Jaya Pak? Ya, 33. 33 Ya. tahun. Ya, Umur makasih. saya masih 30. Jadi tak pikir tadi baru menjawab pertanyaan kaitan dengan Mas Beni. Ya, jadi saya terima kasih atas hari ini telah istilahnya ada acara kaitan dengan ulang tahun saya ya yang ke-65. Nah, mula-mula saya terima dari WA-nya Mbak Tina di auditorium. Saya kan kaget juga, kok orangnya sedikit, ruangnya sebesar ini, pasti salah ini. Tapi ya kayak Pak John, Pak Haryanto, kan kita di student launching sama audiovisual loh. Nah tapi tadi sampai Mas Beni sudah langsung belum bertanya, dikasih sudah ditunggu Pak, ruangnya udah didekor. Oh ya benar, berarti saya nggak usah tanya lagi. Jadi intinya ya, selama ini saya merasa nyaman. Memang ada orang bijak bilang nyaman itu seakan-akan jadi pendek waktunya. Jadi kalau saya kutip, ada satu pujangga dari William Shakespeare itu, dia bilang ya, pleasure and action make the time seem short. Jadi kalau kita bekerja, ada satu aktivitas yang ingin kita capai ya, dan kita merasa nyaman, itu seakan-akan, bukan sama loh, seakan-akan waktu itu jadi pendek. Jadi kayak bangun tidur, sudah pernah tugas Bu Ana. Jadi ternyata benar ada 2 parameter itu, memang mungkin ada yang lain, tapi kok orang bijak itu bilang cuma kesenangan sama kita bekerja. Nah, saya merasa juga pernah waktu melanjut di ITB itu, rasanya panjang waktunya. Karena mungkin saya nggak suka ya kuliah. Jadi kalau misalnya Sabtu sama Minggu, waktu belajar nggak ada, saya belajar dari kayak jam 8, istirahat jam 12, jam 1, lanjut lagi jam 4, saya kan mau melihat, cuma ringkasan itu 5 lembar, tidak bolak-balik muka, jadi sedikit sekali.
mungkin saya tidak menyamani itu. Jadi kalau saya lihat di Atmajaya kita, ya teman-teman begitu istilahnya kayak satu tim, kompak sekali. Jadi apalagi ada yang muda-muda itu, jadi rasanya ya tentu saja kita berdoa ya, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan dari hal yang kecil ya sampai yang besar ya itu. Nah, itu jadi suka dan kita melakukan aktivitas. Saya banyak sukanya, tapi ada juga satu saat, ini pendek ya, berapa menit Mbak Maya? Masih lama Pak, silakan. Oh ya, Sampai sore. terkejut juga pernah, merasa terkejut. Jadi sore-sore waktu saya di lab Mektan itu, tahun ya di bel Pak Peter, Pak Luli, ini Soeharto mau jatuh, kaget. Lu jatuh biasa toh Mas? Enggak, ini mau dicopot presidennya. Waduh, bukan urusan saya bilang. Terus kamu ngabel, terus mau apa, saya bilang. Tapi selalu Pak Peter itu orangnya, dia berpikir, apakah ada suatu kesempatan untuk itu. Jadi saya belum tanya, saya terus tanya dia. Kaget ya, mau jatuh. Lo kok bisa tahu? Katanya ada seminar Derajat Jiwandono waktu itu masih gubernur bank itu, mungkin ada teman-teman yang ikut waktu itu. Dia bilang, mau jatuh ini. Terus udah gini, mau jatuh ya. Oke. Terus Mas Peter punya, saya tanya, punya uang enggak? Agak lama dia jawab. Belum jawab, saya bilang, saya enggak minjem loh Mas. Enggak ada, 100 juta dia bilang. Oh banyak sekali. Nah gini aja, saya bilang, Mas Peter, kebetulan enggak ada orangnya ya. Ya. Terus saya bilang, kamu beli dolar aja. Wah, waktu itu dolar 20.000. 20 sebelum jatuh itu. Kamu beli aja. Wah, tak kira dia udah beli ya Mas ya, beli. Waktu jadi 16.000, saya ketemu dia. Waduh, Mas Peter kaya sekarang ya. Kan 8 kali lipat toh. 100 juta jadi 800 juta. Enggak, 2000 waktu itu. Keliru. Ya. Ya. 2000. Jadi naik 16. Karena saya bilang, saya hitung ini sudah 4 tahun tidak terjadi devaluasi. Dulu enggak fixed rate, naik dia floating, dikunci toh. Nah, terus ada devaluasi berapa tahun kemudian. Terus saya bilang, kamu beli aja. Terus saya ketemu, tapi orangnya ini jujur toh Pak Peter. Saya bilang, saya enggak minta loh Mas, pasti kamu sudah beli. Enggak Waduh, saya bilang, saya enggak pernah bilang orang bodoh, anak saya enggak, orang lain kalau ngomong enggak pernah. Tapi saya bilang, kamu nih bodoh banget. Saya agak jengkel juga sama dia. Bodoh kamu, saya bilang. Terus dia bilang, lain kali. Saya bilang, opportunity ini only one time, not twice. Saya bilang, jadi istilah kesempatan itu pasti datangnya cuma sekali, tidak 2 kali. Nah, selalu Pak Peter tuh ngaget saya. Yang kedua dia kaget juga saya. Dia bilang, saya duit banyak loh. Kok dapat dari mana? Saya mau pensiun. Banyak ya Mas. Saya mau apa ya? Kamu beli emas, saya bilang. Waktu itu 600 per gram. Sudah pensiun, saya ketemu lagi, Mas, duitmu banyak ya. Sekarang emasnya sudah mau 1 juta. Saya nggak beli ya, dia bilang. Iya, dia bilang, saya nggak tahu. Kamu suruh saya yang beli, nggak akan saya korupsi, saya bilang. Dia bilang, saya nggak tahu belinya di mana. Loh, kok kamu tanya saya? Terus saya akhirnya jengkel. Kamu selalu tanya saya, mengapa sih? Jadi dia bilang, ya mungkin kamu tahu ya. Ya lain kali aja. Saya udah nggak mau bilang. Saya sudah nggak mau ngomong lagi. Ya, maksudnya dia gini-gini lagi itu. Pertama saya bilang, kamu nih bodoh banget. Saya nggak pernah loh bilang orang, anak saya juga nggak pernah siapa nggak. Tapi itu, ya itulah ya. Saya waktu mau sekolah di Bandung itu,
gaji saya itu antara 300 sampai 350, benar tuh Pak, 91 itu. Saya dapat 2.500.000. Waktu itu emas 100 gram itu 2,1. Hitung aja uang saya berapa. Ya, jadi kita tidak banyak duit. Namanya dosen, maaf ya, kalau Pak Dekan beda gajinya. Ya, kalau kita kan pas apapun kan, sebenarnya saya cerita lagi. Waktu saya 56 dapat dari Jam Sostek, katanya saya sudah pensiun. Saya ke Bu Titi, waktu itu dia ke SDM. Bu, saya mau ambil uang saya, harus ke Pak Rektor. Mau ketemu Pak Rektor harus kan daftar antri dulu toh. Nah, mungkin dia lihat lu nih orangnya nggak disuruh. Waktu itu rektornya itu Pak Mariatmu itu loh, ekonomi itu. Nah, terus dia malah yang keluar, mau apa Pak Luli? Terus saya dituntun di pojok sini, lantai 2. Saya mau ambil uang saya ya. Saya bilang, saya takut 1.000 jadi Rp1. Ada do re mi fa so itu loh. Apa? Do mi. Iya. Terus do re mi fa so. Enggak Pak, biar lucu. Nah, terus dibilang enggak, kalau kamu 56, kamu ambil 65 kan Atmajaya, kalau kamu udah ambil Atmajaya nggak memberi subsidi lagi, Jam Sostek. Ya, Jam Sostek. Saya bilang nggak apa-apa, nanti saya investasikan saja. Waktu itu emas ya 200 per gram. Kalau saya dapat 56, saya hitung saja ya, dapat kan ya 250 gram. Berapa sekarang? Nah, saya sudah tanya Pak Maratku, saya cuma dapat 100 sedikit. Jadi uang itu kan sama, uang yang diambil kita disimpan. Jam Sostek itu kan bukan dari Atmajaya, uang yang kita ditabung, uang kita sendiri itu. Coba kalau misalnya saya investasi, uang saya udah 250 juta, bukan hitung-hitung Pak Luki. Ya, ya, karena dulu ibu saya itu kan orang dagang. Ya, dagang di Pangkal Pinang itu. Jadi pas Natal sama Tahun Baru berbarengan, uang itu jadi baju dagang, jadi baju jadi uang. Uang itu belum sempet, biasanya dibeli apa, nanti mau beli kulaan lagi baru dijual. Itu dalam uang 1.000 jadi Rp1, Pak. Senering itu tahun 66. Terus sampai ibu saya bilang, sudahlah, saya nggak usaha ini lagi. Jadi saya memang mengamati itu. Ya, makanya Pak Yoyong kalau misalnya jaga ujian dulu, saya dipanggil Pak Luli, coba ngomong tentang ini. Terus dia pernah tanya saya, Pak Luli, sayang Pak Yoyong nggak datang. Pak Luli ngomong ini sebenarnya untuk apa? Terus saya bilang, ya Pak Yoyong, bukan saya meramal ya. Saya bilang kalau Pak Yoyong misal suatu hari, waktu itu belum rektor, kamu jadi rektor Pak Yoyong. Karena nggak ada, saya sebut kamu aja. Misal Pak Yoyong jadi rektor, ya uang Atmajaya kan banyak. Kalau misalnya ikut Antaboga, hilang uangnya. Kalau misalnya dibeli ya investasi ya, untungnya ya kita dibagi-bagi sedikit saja lah, saya bilang. Jadi itu penting, keahlian itu bisa jadi memimpin, misalnya jadi pemimpin ya kayak Atmajaya ini. Ya. Jadi jangan kayak ditabung, ya itu ceritanya malah jadi ini ya bener. Saya bilang coba uangnya di shift itu, karena Pak Adi itu saya pernah pajak sebelum Pak Buni itu. Waktu kita membangun Bu Ana, kita rapat toh, waktu itu bank BAS di Don Bosco itu kan dulu pernah kita, tapi waktu itu dia terbuka sekali. Saya tanya, Pak Adi, uang Atmajaya itu disimpan dalam bentuk apa saja? Dia agak lama berpikir. Dia bilang, ada dalam bentuk emas, ada bentuk dolar, ya juga di banknya enggak satu bank. Ganti bun-bun apa Pak? Bunadi ya. Ya, bun-bun. Tapi ada orang yang di sini panggilnya bun-bun dia, makanya saya ingatnya bun-bun. Ya, ngilangin uang Atmajaya. Loh iya.
Ya, nah, dulu Pak Adi itu dia ini agak konservatif dia, tapi aman. Dia nggak satu bank dia bilang. Nah, itu Pak Luki. Jadi sambil mengikut sejarah, ternyata ramalan saya, Pak Yoyong ternyata jadi rektor nih. Waktu itu belum rektor, dia dekan, dia selalu tanya, lu pengetahuanmu ini untuk apa? Ya, jadi kalau bisa jadi ini kan, ya mungkin bisa intervensi, ya menyelamatkanlah uang. Ya, ya. Jadi kesimpulannya, uang kita itu yang kita pensiunan itu, nah, itu uang kita. Jadi kalau kita misalnya tertib juga, misalnya mungkin lebih ya untung rugi, tapi siapa tahu ya Tuhan ya memang begitulah. Ya, ya mungkin. Ya, nah, mungkin itu terlalu panjang sudah ya. Makasih ya. Selamat siang. Ya. Terima kasih Pak Luli. Pak Luli, silahkan duduk kembali. Mendengarkan cerita Pak Luli seperti didongengin ya, jadi menikmati. Didongengin, diceritain. Baik, untuk acara selanjutnya sambutan oleh Dekan. Kepada Pak Luki, dipersilakan Pak Luki. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kalau teringat Pak Luli, ini Pak Luli salah satu, kalau yang saya ingat itu karena saya mengalami sendiri, Pak Luli itu penyelamat saya, salah satu penyelamat saya. Oh. Saya ingat tahun 2016 itu ganti kurikulum ya kita ya, teknik sipil ya. Teknik sipil itu ganti kurikulum, itu mintanya macam-macam, geoteknik itu nambah satu mata kuliah. Saya ingat betul itu, mata kuliahnya apa, perancangan bangunan teknik sipil tapi untuk yang geoteknik. Nah, jadi PR5 ya. Pak William ikut ya PR5? Ikut enggak? Oh enggak ikut, sudah lulus ya. Nah, itu ada PR5. Ada PR5 itu yang geotek itu ada Pak John, ada Bu Sumi, ada saya, ada Bu Vienti yang murni geotek. Pak Luli belum saya sebut ya. 4 orang, terus Bu Vivi tahun 2015 pergi, 2016 ganti kurikulum itu ada tambahan praktik perancangan 5, Bu Sumi itu ikut pergi sekolah. Jadi tambah satu mata kuliah, dosennya itu tinggal 2, saya sama Pak John. Saya ada di kelas internasional, Pak John di Mektan ya, di Kalek Mektan, karena Bu Sumi sekolah terus Pak John menggantikan. Terus saya di Wadek 1, waduh Pak ini gimana ini berdua, tok nggak ada yang tambahan tenaga, karena Bu Sumi walaupun lokal tapi kan lokal Solo, nggak bisa langsung dimintain bantuan, walaupun setelah 1 tahun kita tetap mintain bantuan untuk mengajar. Nah, solusinya adalah Pak Luli, bahkan Pak Luli itu masuk ke grup WhatsApp geoteknik. Wah, ini jadi penyelamat kami karena sharing bebannya jadi bertiga paling tidak kalau berdua itu kemarin dihitung-hitung itu kok 1 orang itu sudah tinggi bebannya, apalagi Pak John itu diminta juga untuk mengajar matematika, segala matematika itu Pak John, lalu statistik itu juga Pak John gitu. Jadi kita otomatis beban-beban yang geoteknik itu ke saya. Nah, itu yang saya paling berkesan dengan Pak Luli. Terima kasih sudah bersedia membantu kami yang di geotek. Ya, sedangkan sebelum itu enggak karena saya juga masuk baru tahun berapa, 2014. Jadi mungkin juga dibandingkan teman-teman yang lain mungkin kesan-kesannya tidak terlalu banyak ya, hanya itu. Dan mungkin kita pernah satu ruangan kalau nggak salah ya Pak Luli ya, pernah nggak ya di ruang A itu, kayaknya pernah deh di ruang A sebelum Pak Luli turun ke bawah itu. Ya banyak cerita kalau kesan saya itu, kalau ketemu Pak Luli dimanapun, di Lokakarya kalau sebelahan sama Pak Luli udah ceritanya banyak. Begitu. Ya itu yang kalau saya secara pribadi berpikir terkait dengan Pak Luli, mungkin ya itu banyak cerita, lalu banyak membantu kami di bidang geoteknik. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Luli. Semoga sehat selalu Pak, bersama dengan keluarga, dan juga selamat menempuh hidup baru ya Pak ya. Hidup yang baru, menempuh
pelayanan baru, ya, menjalani pelayanan yang baru. Dan kami di fakultas tetap berharap, karena fakultas juga terutama di departemen, di prodi, kami sangat membutuhkan bantuan Pak Luli, sehingga kami ingin meminta Pak Luli agar tetap bersedia untuk membantu kami terutama dalam bidang pengajaran, dan terima kasih atas kesediaannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Pak Luki dimohon untuk tetap berdiri di depan. Pak Luli monggo Pak. Acara selanjutnya penyerahan cindera mata dan SK. Oke. Penyerahan SK oleh Pak Luki. Monggo Mbak. Enggak ada iringan musiknya ya? Baik, Pak Luki dimohon duduk kembali. Selanjutnya penyerahan cindera mata oleh Ibu Ana. Kepada Bu Ana dimohon berkenan memberikan kepada Pak Luli. Iya. Terima kasih Bu Ana. Ternyata masih ada satu lagi, kenang-kenangan dari Prodi. Monggo Pak Imam berkenan menyerahkan kepada Pak Luli. Nggih Pak, itu saya yang beli Pak. Didhawuhi Bu Vivi tapi, nggih, monggo. Iya kan, disesuaikan karena Pak Luli sweet. J. Jam bandul, Pak. Semoga berkenan ya Pak. Waduh, ditunjukkan Pak. Wah, mantap. Waduh. Oh, hari ini Pak Luli nggak pakai jam karena sengaja biar bisa dipakai ya Pak ya. Oh waduh, berarti saya pacar kedua. Bercanda ya Pak, maaf ya Pak. Baik, Pak Luki, Bu Ana, dan Pak Imam dimohon berkenan ke depan untuk foto bersama dengan Pak Luli. Nggih. Mohon maaf Bu Eva, Pak Nino nggak tahu ya kalau datang tadi. Monggo.
1, 2, 3, jepret. Gaya bebas, 1, 2, 3, jepret. Lucu ya Bu, saya lucu ya Bu. Semoga bisa segera diangkat ya Bu ya. Aduh, gimana ya? Ketularan Pak Imam. Ya ini 1 tahun saya di departemen jadi kayak gini Bu, gara-gara Pak Imam. Baik, untuk acara selanjutnya kita lanjutkan ya, karena sudah hampir jam 3. Doa syukur. Monggo Bapak Ibu dimohon untuk berdiri, kita akan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk merayakan ulang tahun Bapak Luli yang ke-65. Berkatilah agar beliau Kau beri umur yang panjang, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan syukur atas jasa dan pengabdian yang telah beliau berikan. Jadikanlah segala pengorbanan dan usaha yang telah dilakukan oleh beliau sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Semoga segala ilmu yang telah diberikan menjadi bekal bagi generasi mendatang untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi sesama. Ya Tuhan, kami memohon agar Engkau senantiasa memberikan perlindungan dan rahmat-Mu kepada beliau dan keluarganya. Semoga beliau selalu merasakan kehadiran-Mu dalam hidupnya dan dapat menjalani kehidupan selanjutnya dengan damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk acara selanjutnya, potong kue. Kuenya sudah ada belum atau masih dimasak? Oh, baru beli. Minta tolong nggih. Bapak Ibu boleh duduk dulu. Ya nggak duduk nanti nggak kedapatan roti. Pak Luli mohon berkenan untuk berdiri di depan nggih, Pak. Ini kuenya diimpor dari mana ya? Dari Kledokan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yang mimpin nyanyi siapa ya? Suara saya jelek. Mbak Tina. Oh, Pak Imam mimpin nyanyi, Pak Imam. Kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Sekarang juga. Pak Luli silahkan pilih, terus diserahkan ke siapa menjadi pilihan dari Pak Luli. Boleh Putri, boleh Mbak Maya, boleh Mbak Gesti.
Kudu dintekke. Mbak Maya ini. Untuk siapa Mbak Maya? Harus dicium loh, Pak. Oh. Wah. Oke, baik, terima kasih Pak Luli. Yang dapat potongan pertama Pak William. Tuh, Mantap. Mbak Maya Mary dipotongin lagi. Buatan Pak, nanti itu semua untuk saya Pak sisanya. Oh. Uri ya. Foto semua? Kan Enggak. MC bebas Pak. Iya. Ya, tapi kita tutup mawon nggih acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Luli. Semoga besok setelah selesai dari sini berkarya di tempat yang baru dengan semangat yang tetap sama ya Pak ya. Memangnya Tambah renang semangat. gitu ya. Kegiatannya rencana apa Pak setelah pensiun nanti? Masih diminta Bu Vivi ngajar. Oh, masih mau melihat Bu Vivi ngajar, berarti kita masih dipantau. Oh, masih mengajar. Oh, baik, baik Pak. Berarti masih bergabung bersama dengan kami ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Nanggung pensiunnya ini kan Februari. Oh, nggih. Berarti kita masih bertemu dengan Pak Luli. Yes. Baik, Bapak Iya. Ibu, boleh saya tutup ya acara pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah ngantuk itu Pak Beni Antangin. Maaf ya Pak Beni Antana, betul? Ya. Saya ada sedikit pantun. Waduh. Ini request dari Mbak Gesit, Mbak Gesti minta dipantunkan. Siang hari makan, nanti dijawab ya Pak Bu. Cakep gitu ya. Siang hari makan kuaci. Makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Oh, kita foto bersama, monggo Bapak Ibu, silahkan menempatkan posisi di depan. Tolong lagunya Mbak, tolong. Tergambar
bagi Bapak Ibu ini ada kue tart, silahkan dinikmati. Dan di bagian belakang ada